Selamat pagi dan selamat Natal, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa salam Natal bagi setiap Ibu Bapak, saudara-saudari yang mengikuti persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Kita bersyukur kita dapat merayakan Natal. Ada di antara kita yang datang beribadah ke gereja, menikmati suasana ibadah Natal di tahun ini. Juga mungkin ada yang mengikuti ibadah Natal dari rumah atau tempat kita. Atau mungkin juga ada ibu bapak, saudara-saudari yang sedang berada dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya tetap ada sukacita Natal bagi setiap kita. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita pada saat ini dengan menyanyikan lagu kita Selamat Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur atas hari Natal yang dapat kami kembali ingat, rayakan, dan juga syukuri. Biarlah kiranya semangat Natal terus menyertai setiap hati kami di dalam melewati waktu-waktu dan hari-hari ke depan. Kami berdoa ya Tuhan, menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu pada saat ini. Berkatilah setiap umat-Mu yang akan membaca, mendengar, dan merenungkan bagian dari firman di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, terambil dari dalam Lukas, pasalnya yang pertama. Lukas pertama ayat 67 sampai ayatnya yang ke-80. Sebuah judul perikop yang berjudul Nyanyian Pujian Zakaria. Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita,
untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-jalan-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian, keselamatan berupa pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, nyanyian pujian Zakaria yang tertulis di dalam Injil menurut Lukas adalah sebuah ungkapan syukur dari Zakaria pada waktu itu yang tiba-tiba bisa berbicara kembali, dan kemudian ia mensyukuri Yohanes Pembaptis anaknya. Ibu bapak, saudara-saudari, namun apa yang diungkapkan oleh Zakaria dalam nyanyiannya bukanlah sekedar ungkapan pribadi. Namun penulis Injil Lukas memberikan sebuah keterangan di dalam ayatnya yang ke-67 bahwa Zakaria penuh dengan Roh Kudus, lalu ia bernubuat. Kita mengenal ibu bapak saudara-saudari kisah tentang Zakaria dan Elisabet, pasangan yang lanjut usia dalam usia tua mereka. Namun Zakaria adalah seorang yang tekun berdoa untuk memohonkan anak. Demikianlah ketika ia sedang memimpin ibadah, malaikat datang kepadanya memberitahu bahwa Elisabet, istrinya, akan mengandung di usia tuanya. Pada awalnya Zakaria tidak mudah untuk percaya mengingat usia lanjut. Tapi bukankah sebenarnya sesuatu yang mengherankan bahwa sebenarnya Zakaria sendiri berdoa untuk itu. Tapi ketika jawaban doa itu terjadi, ia sempat tak percaya. Sesuatu yang manusiawi, bukan ibu bapak, saudara-saudari? Oleh karena itu, malaikat Gabriel pada waktu itu mengatakan bahwa Zakaria akan menjadi bisu. Sampai pada hari Elisabet kemudian melahirkan. Ketika Zakaria kemudian hendak memberi nama kepada anaknya, yaitu dalam usia 8 hari, sesuai tradisi yang ada pada saat itu. Orang-orang bertanya akan diberi nama apa, dan kemudian Zakaria menuliskan namanya adalah Yohanes. Setelah kemudian Zakaria melakukan apa yang dipesankan oleh malaikat, memberi nama Yohanes kepada anaknya, Zakaria dapat berbicara. Ia menjadi bisu karena ketidakpercayaannya. Tetapi ia dapat kembali berbicara ketika ia menyatakan ketaatannya kepada pesan dari Tuhan melalui malaikat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi isi dari nyanyian pujian Zakaria? Ada berbagai hal yang dia ungkapkan di dalam nyanyian ini. Tapi yang pasti bahwa Zakaria tidak hanya memuji Allah karena kebaikan Allah yang luar biasa. Tapi Zakaria bernyanyi, memuji Tuhan karena kasih-Nya
yang sempurna. Zakaria menyadari bahwa Allah tidak hanya membebaskan Israel dari penindasan musuh, tapi membebaskan manusia dari dosa-dosa dan memberikan manusia keselamatan. Hal itu terjadi bahwa karena Allah berjanji membawa keselamatan dan kemudian Allah menggenapinya. Maka nyanyian pujian Zakaria yang dapat kita renungkan pertama-tama adalah bahwa Zakaria memuji Allah karena kasih Allah yang sempurna. Lalu hal yang kedua yang kita mau renungkan adalah bahwa Zakaria mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Karena Allah terus bekerja di dalam sepanjang sejarah. Bahwa sejak zaman dari Abraham sampai kemudian kepada keturunannya dan sampai kemudian kepada Zakaria, dia percaya bahwa segala perbuatan dan rencana Allah ada di dalam perjalanan sejarah umat beriman. Bahwa Zakaria memuji Allah yang telah melakukan rencananya sepanjang zaman. Lalu hal yang ketiga yang kita renungkan adalah bahwa seperti Zakaria dalam nyanyiannya ini, dalam juga doanya, bahwa dia bersyukur bahwa anaknya Yohanes menjadi seorang pembuka jalan bagi Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tapi bagi Zakaria, bahwa hal yang mengembirakan dalam hidupnya bukan hanya untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk mereka saja, melainkan bahwa keselamatan Allah itu diberikan dan dinyatakan kepada semua orang. Karenanya Zakaria juga mau berdoa untuk orang-orang lain. Agar keselamatan itu memang dialami oleh setiap umat. Bahwa Allah itu punya rahmat dan belas kasihan. Bukan hanya bagi Zakaria dan Elisabet yang menanti-nantikan kelahiran putra mereka, yaitu Yohanes. Allah itu bukan hanya memberikan belas kasihan dan rahmat kepada keluarga Zakaria. Tetapi Allah itu memberikan belas kasihan dan rahmat bagi seluruh dunia ini, karena dia adalah seperti surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Dan ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, itulah yang kita yakini. Bahwa Allah datang dalam diri Yesus Kristus menjadi terang yang datang ke dalam dunia. Menyinari dunia ini sehingga tidak hidup dalam kegelapan. Kita adalah umat yang telah mengenal terang Tuhan. Karenanya hiduplah terus dalam terang itu. Dari ketiga hal ini ibu bapak saudara-saudari, bahwa Zakaria memuji Allah untuk kasih Allah yang sempurna. Bahwa Zakaria memuji Allah untuk keselamatan yang Allah nyatakan dalam sejarah sepanjang zaman. Dan bahwa Zakaria memuji Allah yang memiliki belas kasih dan rahmat untuk dunia ini. Dalam ketiga hal itulah kita kiranya juga merenungkan diri kita di hari ini dalam persekutuan doa kita. Bahwa kita mau meyakini kasih Allah itu sempurna kepada kita. Bukan hanya berbicara tentang Natal yang telah kita lalui dan rayakan kemarin. Namun kasih Allah itu sempurna terus ada di dalam kehidupan ini. Bahwa Allah menggenapi janjinya dan rencananya yang terbaik bagi setiap kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, kita mau kembali mengingat dan percaya kasih Allah itu sempurna kepada kita. Dan bahwa Allah yang telah bekerja di dalam sepanjang perjalanan sejarah ini
Allah yang juga akan memberikan keselamatannya bagi kita dalam sejarah hidup yang kita lewati. Sejak dunia diciptakan, bahkan sejak janji yang diberikan kepada Abraham, Allah terus menunjukkan rencana-rencana keselamatannya kepada dunia. Dan termasuk kita. Kita adalah umat yang hidup dalam rencana keselamatan yang telah Allah nyatakan dari sepanjang zaman dan tiba sampai kepada kita. Dan kita juga mau melakukan kehidupan kita menghayati bahwa kasih Allah, belas kasih dan rahmatnya itu bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk dunia ini. Oleh karena itu, biarlah belas kasih dan rahmat Allah itu dapat juga sungguh-sungguh dirasakan dan dialami oleh dunia. Melalui terang yang Tuhan telah berikan dan bawa bagi setiap kita, yang kita kemudian pancarkan kepada orang-orang lain. Dan demikianlah kiranya firman Tuhan, nyanyian pujian Zakharia memberikan kepada kita sebuah perenungan pada hari ini. Kasih Allah itu sempurna. Rencana keselamatannya ada di sepanjang zaman. Belas kasih dan rahmatnya diberikan kepada dunia ini. Dan di dalam kita menjalankan kehidupan kita di hari ini, biarlah kiranya kita terus juga memegang keyakinan kita. Dan bahkan menaikkan dalam doa-doa kita, pujian kita kepada Tuhan yang kasih-Nya sempurna, yang terus bekerja dalam sepanjang zaman, yang memberikan belas kasih dan rahmat kepada dunia ini. Kita memuji, memuliakannya, dan juga kita mau menjadi orang-orang yang berdoa agar belas kasih dan rahmat Allah dapat dialami, dirasakan, dan kemudian juga disyukuri oleh dunia ini. Mari kita menaikkan lagu kita kembali. Pada saat ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Gita Sorga Bergema. Dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Kini mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang sempurna dengan kasih-Mu. Tuhan yang menyatakan keselamatan dalam sepanjang zaman. Tuhan yang memberikan belas kasih dan rahmat bagi dunia ini.
Kami bersyukur kami mengenal Engkau dan terlebih-lebih dikenal oleh Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Yang kami rayakan kedatangannya ke dalam dunia pada hari Natal. Namun juga kami rayakan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, kami menaikkan doa kami bersyukur kepadamu untuk hari Natal yang dapat kami kembali alami di tahun ini. Dengan setiap hal yang akan terus kami jalani dan tekuni memasuki tahun yang akan baru, biarlah kami terus ya Tuhan meyakini Engkau adalah juru selamat kami yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan sehingga mereka mengalami kesulitan merasakan kasih-Mu. Baik mereka yang bergumul di dalam kehidupan keluarga mereka, dalam rumah tangga. Baik mereka yang bergumul dengan kondisi ekonomi dalam usaha dan pekerjaan yang mereka alami pada saat ini dalam kesulitan-kesulitan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi umat-Mu, mereka yang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan maupun kondisi fisik yang membuat mereka menjadi terbatas. Kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul di dalam merayakan Natal dalam situasi-situasi yang tak aman dan tak nyaman. Baik mereka yang berada di tempat-tempat konflik, perang maupun juga dengan ancaman-ancaman yang ada. Bahkan mereka yang juga mengalami Natal di dalam situasi musibah dan bencana. Dengan berbagai peristiwa kejadian yang tak menyenangkan. Terkadang-kadang ya Tuhan penderitaan membuat kami menjadi sulit untuk merasakan kasih-Mu. Tapi biarlah kami kembali mengingat bahwa kasih-Mu ada dan nyata bagi kehidupan kami di dunia ini. Dan biarlah kiranya setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan memperoleh kekuatan dan bahkan jalan keluar. Dan kirimkanlah orang-orang baik bagi setiap mereka yang sedang bergumul. Sehingga melalui setiap orang-orang baik itu, ada kekuatan dan kemampuan hidup yang lebih yang dapat umat-Mu alami. Mampukan ya Tuhan kiranya setiap gereja-Mu yang ada di dunia ini merayakan Natal bukan hanya sekedar sebuah perayaan maupun selebrasi atau juga bahkan ritual tahunan. Namun biarlah setiap gereja-Mu di seluruh dunia merayakan Natal sebagai sebuah pengingat bahwa Engkau hadir dan punya kuasa dalam kehidupan kami. Jamahlah setiap umat-Mu yang berada di dalam dunia ini dimanapun dan apapun yang sedang dialami pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk berbagai situasi liburan yang sedang kami rasakan atau juga bahkan alami. Biarlah kami bisa mengisi waktu libur dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menjalankan studi. Biarlah mereka punya semangat untuk berlibur dan bahkan juga untuk meningkatkan studi mereka dalam semester yang akan datang. Biarlah Engkau ya Tuhan juga yang menyertai setiap kami di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan kami untuk tahun yang baru nanti. Segalanya kiranya kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga bagi kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara. Dengan berbagai pergumulan yang ada bagi kami pada saat ini. Juga di dalam berbagai persiapan kami menuju pemilu di tahun depan. Berikanlah hikmat kiranya kepada seluruh unsur yang ada di dalam negeri ini. Agar kami dapat merayakan pesta demokrasi dan juga menghargai satu dengan yang lainnya. Dan bukan membuat kami semakin terpecah, saling menjatuhkan, dan juga saling kemudian menindas. Biarlah Indonesia dapat menjadi lebih baik. Keluarga kami dapat menjadi lebih baik. Gereja kami dapat menjadi lebih baik. Hidup kami pribadi dapat menjadi lebih baik.
di dalam menjalani waktu-waktu yang ada ke depan dan memasuki tahun yang baru nanti dengan sebuah bekal pengharapan, iman, dan kasih kami kepadamu, ya Tuhan. Teruslah beserta dengan kami, dan berkenanlah Tuhan kiranya juga mendengarkan setiap doa-doa kami secara pribadi yang kami menaikkan pada saat ini kepada Engkau sebagai doa-doa pribadi kami. Kami berdoa. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami berdoa karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa. Biarlah puji-pujian terus kami naikkan dalam kehidupan ini dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di dalam sepanjang kehidupan yang kita jalani dengan semua pengalaman-pengalaman yang ada, kiranya kita dapat terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam sepanjang waktu hidup yang kita lalui. Salam 3S dari saya, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.